Kami masih seperti dahulu. Saat kau kecil kau selalu takut tidur sendirian. Kau takut jika ada monster di dalam lemari tua yang tak terpakai di kamarmu dan mengawasimu setiap malam. Kau juga takut jika ada hantu yang tinggal bawah kolong tempat tidurmu. Hahaha, aku masih ingat saat kau meminta ayahmu memeriksa kolong tempat tidurmu dan lemari tua itu. Bodoh, ayahmu itu tak diizinkan untuk melihat kami. Karena ayahmu tidak melihat kami, dia dengan bangganya mengatakan kalau kami tidak ada dan tidak nyata, tetapi kau tetap tak percaya dengan omongan ayahmu dan tetap menganggap kami sebagai hal yang lebih mengerikan dari mimpi terburuk. Tetapi sekarang kau sudah besar, kau sering tertawa memikirkan masa kecilmu yang takut dengan kami. Kau juga sering membahas dan mengungkit-ungkit tentang kami di klub pecinta hantumu atau apalah itu. Seperti kami ini hanya bahan lelucon saja. Asal kau tahu saja, foto-foto hantu dan monster yang kadang membuatmu merinding atau tertawa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kami. Kami masih seperti dahulu, makhluk yang lebih menyeramkan dari mimpi terburuk dan sama sekali tidak lucu untuk membuatmu tertawa. Kukatakan sekali lagi, kami masih seperti dahulu, makhluk yang lebih menyeramkan dari mimpi terburuk dan sama sekali tidak lucu untuk membuatmu tertawa. Hantu yang kau takutkan di bawah kolong tempat tidurmu masih ada di sana. Dia selalu menunggumu untuk tidur agar dia bisa membisikkan sebuah mimpi buruk dan memainkan rambutmu. Itulah mengapa kau sering bermimpi buruk dan rambutmu sering berantakan saat kau bangun tidur. Kau berharap dia secantik hantu-hantu di film. Ayolah, kau terlalu berharap, dia sama sekali tidak cantik, dia bahkan lebih mengerikan daripada dahulu. Dan aku masih di lemari tuamu, yang sekarang kau gunakan untuk meletakkan novel-novel horor. Aku sering tertawa membacanya, karena itu sama sekali tidak mirip dengan kami. Kami terlalu menyeramkan untuk itu. Mungkin, kau pernah merasa ada seseorang yang tertawa dari arah kamarmu tetapi kau mengabaikannya dan menganggap itu khayalan. Kau tidak sedang berkhayal, aku hanya ingin agar kau tetap takut dengan kami karena kami masih menyeramkan seperti dahulu. Oh ya, kami tidak suka dilihat, jadi berhentilah mencari kami. Asal kau tahu saja kami tidak punya selera humor. Malam pertama di tempat baru selalu menjadi hal yang paling sulit. Kamu akan dihadapkan dengan lingkungan yang sama sekali baru. Dan saat malam, ketika kamu berbaring terjaga di tempat tidur di rumah barumu, kamu mulai memperhatikan setiap hal kecil, perbedaan ketinggian langit-langit, posisi tempat tidur, posisi jendela, dan sebagainya. Dan ya, hal itu terjadi kepadaku saat ini. Hari ini aku baru saja pindah ke rumah baruku. Rumah tua yang ditawarkan dengan harga murah, sangat cocok untukku yang baru saja diterima kerja di kota kecil ini. Hari ini juga aku memutuskan untuk pindah karena keesokan paginya aku harus sudah mulai bekerja. Sepanjang siang, aku bekerja keras menata rumah ini agar makin nyaman untuk kutempati. Namun malam ini, rasanya aku terlalu lelah sehingga membiarkan beberapa barang-barangku masih berada di dalam kotak. Aku tahu kamar tidurku belum kutata sama sekali dan masih berantakan, namun aku sudah sangat lelah dan ingin segera tidur. Dengan mata berat, aku merangkak ke arah tempat tidur dan memutuskan untuk beristirahat saja. Namun meski aku begitu lelah, tak dapat kupungkiri tempat baru ini membuatku tak bisa tidur dengan nyenyak. Setelah sekitar 30 menit tertidur, aku kembali terbangun. Aku berkata pada diriku sendiri sudah malam, dan besok akan menjadi hari yang sibuk. Dengan mata yang berat karena kantuk, aku mencoba membaca angka merah pada jam digital di ujung ruangan, untuk memastikan jam berapakah ini. Namun karena aku begitu mengantuk, jam digital tersebut seolah hanya berbentuk dua titik bulat merah menyala. Sulit untuk membaca waktu. Aku kembali ke tempat tidur dan mencoba untuk terlelap kembali. Saat aku kembali merebahkan diriku di atas tempat tidur, mendadak rasa takut dan gemetar hebat mulai menyelimuti tubuhku. Saat itulah aku ingat, tidak pernah ada jam alarm digital merah di kamar tidurku. Zombie, ini sudah 5 tahun. 5 tahun lalu semuanya masih stabil, sebelum ada itu. Perang nuklir. Nuklir itu menyebabkan radiasi yang mengakibatkan orang-orang mengalami infeksi yang membuat tubuh mereka seperti mayat tetapi mereka hidup. Mereka juga memiliki nafsu makan yang besar sampai makanan biasa pun tidak cukup dan kau tahu apa yang mereka inginkan.
Manusia, infeksi juga dapat menular melalui gigitan. Dengan kata lain mereka adalah zombie. Dan orang-orang yang masih bertahan, hanya bisa bersembunyi dan makan makanan kedaluarsa, tetapi itu tidaklah cukup. Kadang, mereka harus bertarung melawan serangan zombie dan kau bisa saja mati dimakan atau terinfeksi. Gigitan, dahulu saat dunia masih aman, aku sering bermain game dan berandai-andai apa yang terjadi jika zombie benar-benar ada dan aku benar-benar menyesal telah berpikir begitu. Aku hanya bisa berjalan di dunia yang telah hancur ini dengan rasa lapar yang teramat sangat dan rasa takut. Kalau tiba-tiba ada bom nuklir lain yang meledak di sekitar sini dan membuat segalanya makin buruk, akhir-akhir ini aku hanya bisa makan makanan sisa yang tergeletak di jalanan. Aku berjalan, dan melihat seorang wanita mengerang kesakitan karena kakinya tertimpa tiang bangunan lalu aku mendekatinya. Dia menoleh kepadaku dan berteriak lalu berusaha mengangkat tiang itu tetapi Sia, pergilah. Kumohon pergilah. Dia mengatakan itu sambil melempar barang-barang yang bisa dia temui di dekatnya, tetapi itu tak ada gunanya dan aku menyeringai. Akhirnya, aku bisa makan. Jangkrik, kau tahu bahwa jangkrik akan diam saat mereka tahu jika ada manusia di dekat mereka. Dan saat ini kau sedang duduk sendirian di ruang makan. Entah memikirkan perihal hubunganmu yang hampir kandas ataupun nilai sekolahmu yang anjlok, di mana di sebelahmu terdapat kaca jendela besar yang di situ terbias taman rumahmu yang luas dengan suara jangkrik yang bersahutan. Namun, bagaimana jika suara jangkrik-jangkrik itu tiba-tiba terhenti? Padahal rumahmu adalah rumah terpojok dari kompleks rumahmu. Dan sekali lagi, kau sedang sendiri. Roti, semua orang suka roti, kau pun suka roti, sampai-sampai orang-orang di sekitar tempat kos menyebutmu, bule KW, karena kesukaanmu itu. Namun, bagaimana jika, pada suatu malam, saat kau tiba-tiba lapar karena mengerjakan tugas dosen yang tak kunjung usai, dan kau ingat bahwa kau masih memiliki roti di meja, namun saat kau melihat roti tersebut di meja, di ujungnya terdapat bekas gigitan kecil padahal kau belum sempat membuka bungkus roti tersebut sebelumnya. Nah, kau adalah seorang yang suka menyanyi, dimanapun kau akan menyanyi, bahkan saat di dalam kamar mandi, kau bahkan menjadikan kamar mandi sebagai tempatmu menyalurkan bakat, itulah mengapa kau menghabiskan waktu yang cukup lama di dalamnya. Masalahnya bukan pada suaramu karena memang pita suaramu dirasa cukup berkelas dan cukup membuatmu terkenal di sekolahmu, masalahnya adalah, bagaimana jika, pada saat jeda lirik tersebut, dan saat itu kau sedang menarik napas untuk melanjutkan nyanyianmu, namun dari jarak dekat terdengar suara seorang wanita yang bersenandung dengan halusnya, padahal di belakang kamar mandimu hanyalah kebun, dengan pohon pisang dan jambu yang cukup tinggi. Air, kau pasti tahu bahwa semua hal bisa terpantulkan refleksinya oleh air. Air danau, air sungai yang tenang, dan bahkan air di bak mandimu. Dan kau tahu bahwa teori berkaca di air adalah sama seperti ketika kau berkaca di cermin. Setiap kau bergerak, refleksimu akan ikut bergerak. Namun, bagaimana jika, pada suatu hari di saat kau iseng memandang refleksimu di air bak mandimu, di saat kau berpikir, betapa tampannya dirimu, kemudian kau tersenyum. Di sana, pada refleksimu, dia hanya diam dan menatapmu nanar, kemudian tersenyum lebar. Cukup lebar hingga merobek kulit pipi dan bibirnya. Dan kau hanya bisa mematung melihatnya. Fokus. Kau tahu kau sedang tidak memiliki apapun untuk dilakukan karena saat ini waktu menunjukkan hampir tengah malam dan semua orang di rumahmu mulai tertidur. Pun jika kau di kos, semua teman kosanmu sudah terbuai mimpi dan hanya kau yang belum menemukan cara untuk terlelap. Dan kau tahu saat ini kau ada di ruangan kamarmu yang gelap dan satu-satunya penerangan hanya dari HP atau layar laptopmu saja. Namun, bagaimana jika tiba-tiba terdengar gesekan pelan suara benda yang dicakar yang berasal dari bawah kasurmu, dan kau baru mendengarnya karena kau terlalu sibuk dan fokus membaca tulisan ini. Dan sekarang kau sadar, dan sekarang kau mulai diam dan mendengarkan, sembari pemikiranmu mencari alasan yang paling rasional dari suara yang sedang kau dengar ini. Dan sekarang kau mulai berpikir bahwa itu adalah tingkah kucing peliharaanmu yang nakal. Namun kau baru menyadari hal lain,
Dan hal tersebut adalah, peliharaanmu sudah mati 2 hari lalu.